tidak banyak yang tahu bahwasanya ormas haram hukumnya mengumumkan hari raya. Mengapa demikian? Karena menurut hukum Islam, satu-satunya yang berhak dan berkewenangan mengumumkan hari raya adalah pemerintah, baik awal puasa, Idul Fitri maupun Idul Adha. Nabi SAW telah bersabda, as-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Para ulama telah mendefinisikan hadis ini, innama ma'na hadal hadis, sesungguhnya makna daripada hadis ini adalah al-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintahnya masing-masing. 4 mazhab telah sepakat haram hukumnya mengumumkan hari raya berbeda dengan pemerintah. Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali menegaskan tidak boleh sama sekali memulai puasa maupun hari raya berbeda dengan pemerintah. Sedikit ada pengecualian pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang di akhir Ramadan yang dengan mata kepalanya dia melihat hilal, tentunya orang yang mengerti hilal, kelasnya ini adalah ulama yang mengerti apa itu hilal, yang dengan mata kepalanya dia melihat hilal pada tanggal 29 Ramadan, tetapi ternyata pemerintah tidak mengumumkan hari raya, melainkan menggenapkan hitungan menjadi 30 hari, maka orang yang melihat hilal tersebut boleh tidak berpuasa pada esok hari, hanya saja dia tetap wajib berhari raya bersama pemerintah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan hanya boleh tidak berpuasa, tetapi ikut hari raya tetap bersama pemerintah, dan dia tidak boleh i'lan, dia tidak boleh mengumumkan. Karena kan mengumumkan hari raya hukumnya haram karena kewenangan pemerintah. 2 hal yang perlu saya tegaskan: ormas tidak boleh mengumumkan puasa maupun hari raya karena ormas tidak punya kewenangan, maka hukumnya haram ormas apapun mengumumkan hari raya. Yang kedua, haram hukumnya berhari raya beda dengan pemerintah, apalagi mengumumkan. Makanya di kerajaan Saudi Arabia, siapapun yang mengumumkan hari raya beda dengan pemerintah maka dihukumi bughat, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ini temanya masih tetap berkaitan dengan tanggapan dan bantahan terhadap siapa namanya Suparman ya. Suparman ini paling menggebu-gebu paling depan, yaitu mengutip perkataan yang sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian al-jamaah diartikan pemerintah. Astagfirullah. Kalau yang dimaksud adalah al-jamaah sekarang, ya jelas tidaklah seperti makana ana alaihil yaum wa ashabi misalnya. Ini juga untuk membantah Idrus Ramli ya nanti, tetapi nanti ini mengenai al-jamaah itu siapa yang dikatakan sawadul a'zam seolah-olah aswaja sekarang, naudzubillah. Ini kekeliruan umat sekarang ini ya. Jadi umatul hadir, jadi umat sekarang kalau kita perhatikan dalam paparan Suparman berkaitan dengan haramnya ormas mengumumkan hari raya. Haramnya ormas mengumumkan hari raya sebenarnya sangat bertolak belakang dengan peristiwa yang terjadi di zamannya Ibnu Abbas dengan Muawiyah, di mana ketika itu persis seperti peristiwa hari Sabtu dan Jumat, yaitu 1 Syawal 1444 Hijriah. Ini persis ya
peristiwanya juga Sabtu dan Jumat antara Ibnu Abbas dan Muawiyah, pemerintahan Muawiyah. Pemerintahan Muawiyah itu melaksanakan hari raya pada hari, yaitu pada hari Sabtu. Sedangkan Ibnu Abbas yang di bawahannya Ibnu Taimiyah, yang di bawahnya Muawiyah, di bawah kekuasaan Muawiyah, itu hari Jumat. Taruhlah sama-sama ru'yah tapi berbeda gitu. Ini taruh sama-sama ru'yah tapi berbeda. Nah, perbedaan ini tertuang dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Kemudian Muawiyah mengumumkan sebagai pemerintahan, dan Ibnu Abbas juga memerintahkan hari raya, mengumumkan hari raya itu hari Jumat. Dari riwayat ini yang dikatakan Suparman itu batil. Dari hal ini ya, yang dikatakan oleh Suparman itu sangat batil. Masuk dalam perkara-perkara subhat sudah di dalam menjelaskan berkaitan dengan haramnya ormas mengumumkan hari raya. Nah, dalam ketentuannya, dan jika diteliti syarahnya, terjadi perselisihan pendapat antara Muawiyah dan Ibnu Abbas. Muawiyah dan Ibnu Abbas tak sejalan di dalam memahamkan kepada umat tentang ru'yatul hilal tadi, sehingga terjadi perbedaan hari raya. Ibnu Abbas tadi yaitu pada hari Jumat, dan Muawiyah pada hari Sabtu. Kedua-duanya sama-sama berjalan. Kedua-duanya sama-sama berjalan, yaitu setelah diumumkan. Nah, berangkat dari sana, di saat Ibnu Abbas sudah terjadi perbedaan pendapat, tapi tidak pernah mengharamkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, itu Muawiyah ini tak pernah itu mengharamkan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Muawiyah, Ibnu Abbas tidak mengharamkan. Dipandang dari sisi ini jelas sekali perkataan yang dilontarkan, disampaikan oleh Suparman, Ustadz Suparman, itu tidak benar. Apalagi kemudian mengartikan al-jamaah dengan istilah hakim, pemerintah. Dia bilang ketika al-jamaah pemerintah, katanya. Naudzubillah. Dari mana jalannya nih orang? Aduh, parah nih orang. Mengartikan tak sesuai dengan al-jamaah. Jika kita itu kesepakatan umat, al-qaum al-mujtami'un, ya, kalau kita lihat definisinya, kaum yang mujtami'un, ijtima pada suatu ketentuan yang ada. Jadi kaum itu bisa siapa saja, kelompok A, kelompok B, dan semangat dan lainnya, itu al-jamaah. Kalau dulu pengertiannya al-qaum mujtami'un minas sahabat wat tabi'in tabi'ut tabi'in. Ini pengertian jemaah. Coba buka lagi itu definisi al-jamaah. Jadi al-jamaah bukan pemerintah. Kemudian kalau as-sawadul a'zam itu bukan kelompok. Memang seluruh umat Nabi Muhammad dikatakan itu sawadul a'zam. Seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga walaupun prosesnya masuk neraka. Itu ada. Semuanya umat Nabi Muhammad tidak ada yang tidak masuk surga. Semuanya masuk surga. Kecuali mereka firaq dari al-jamaah. Misalnya bikin Islam sendiri,
membumbui dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang lebih menyesatkan dalam beragama dan sebagainya. Ini kalau kita mau cermati dari perkataan-perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hal yang seperti sekarang ini al-jamaah, lalu ini mayoritas umat. Mayoritas yang mana yang dimaksud? Mayoritas yang benar-benar sesuai. Idrus Ramli ini yang sering nakal ya, kalau kita lihat dikatakan umat mayoritas ini mereka, astagfirullah, naudzubillah min dalik gitu. Mayoritas ini kalau dilihat di zamannya itu yang sesuai dengan sahabat, yang sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan sahabat tabi'in, itu mayoritas, bukan umat sekarang ini. Sehingga dikatakan al-jamaah wa faqal aq wa in kana wahdaka. Yang disebut al-jamaah itu wa faqal haq wa in kana wahdaka, walaupun kalian itu sendirian. Jadi al-jamaah bukan sawadul a'dham sekarang ini dalam pengertian yaitu penyandaran terhadap amaliyah. Amaliyahnya di zaman Rasulullah seperti apa? Amaliyahnya di zaman para sahabat seperti apa? Amaliyahnya di zaman itu perlu menjadi parameter. Nah, jadi kalau misalnya mayoritas umat Islam misalnya itu melakukan seluruh kesesatan, itu tidak termasuk jemaah. Meskipun banyak, tetapi tak sesuai dengan kebenaran menurut pernyataan tadi, yaitu al-jamaah wa faqal haq wa in kana wahdaka. Jadi al-jamaah itu sesuai dengan kebenaran walaupun seorang diri. Sehingga dalam kitab-kitab ditulis itu, yaitu yang pertama ditulis dengan istilah ahlul haq was sunnah, haq was sunnah. Kemudian yang kedua ahlul bid'ah wad dhalal, itu lawan katanya. Dalam berbagai macam kitab di situ, ketika ada ahlul haq was sunnah, pasti ada ahlul bid'ah wad dhalal. Jadi kedudukan mayoritas di dalam Islam yaitu kedudukan mengikuti pendahulu-pendahulunya, bukan yaitu kedudukan yang sekarang ini. Kalau tidak sama dengan sahabat dalam akidah dan ibadah, kalau tidak sama dengan sahabat, dengan Rasulullah dan sahabat dalam hal beriktiqad, dalam hal berubudiyah, yaitu sudah tidak wafaqul haq, yaitu tak sesuai dengan kebenaran. Kalau sudah tidak sesuai dengan kebenaran, tak bisa disebut al-jamaah. Coba buka itu di dalam kitab-kitab pembahasan tentang i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah. Siapa al-jamaah? Jangan ngawurlah di dalam memahamkan al-jamaah itu, karena mayoritas lalu istilah mayoritasnya yang dipakai gitu, ukurannya nggak dipakai. Astagfirullah, naudzubillah min dalik. Barangkali ini saja dari saya, mudah-mudahan bisa menyadarkan Superman dan kelompoknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.